Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab pertama, yaitu bab tentang dimensi 3. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menentukan jarak titik ke titik dan menentukan jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita melanjutkan bagaimana caranya menentukan jarak titik ke bidang lalu menentukan jarak antara dua garis. Nah, nanti jarak antara dua garis ini terbagi menjadi dua garis sejajar dan dua garis bersilangan. Nah, kita lanjutkan materinya. Bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang dulu, ya. Oke. Nah, menentukan jarak titik ke bidang. Jadi intinya pada menentukan jarak titik ke bidang ini konsepnya hampir sama seperti menentukan jarak titik ke garis. Nah, misalkan saya punya sebuah titik A seperti ini, lalu ada sebuah bidang alfa seperti ini, maka kalau saya menentukan jarak antara titik A ke bidang alfa, itu nanti saya akan tarik sebuah garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik A. Nah, seperti ini. Misalkan ini namanya perpotongan antara garis yang ditarik dari titik A ke bidang alfa itu misalkan titiknya titik B kayak gitu. Nah, maka nanti garis AB ini harus tegak lurus dengan bidang alfa gitu. Nah, maka nanti AB ini disebut dengan jarak antara titik A ke bidang alfa gitu. Jadi syaratnya AB itu harus tegak lurus. Jadi konsepnya hampir sama seperti menentukan jarak titik ke garis gitu. Ya. Jadi ingat, jadi jarak antara titik ke bidang itu hampir sama kayak menentukan jarak titik ke garis. Nah, itu harus tegak lurus nih AB-nya. Panjang ruas garis yang terbentuk itu harus tegak lurus gitu. Nah, oke, kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan saya punya sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk AB-nya sama dengan 8 cm, BC 6 cm, dan CG 5 cm. Titik T merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. Tentukan jarak titik T ke bidang BED. Nah, kita selesaikan. Kalau kita gambarkan sebuah balok, nah balok itu hampir sama kayak kubus ya. Nah, cuman balok itu panjang rusuknya, panjang, lebar, dan tingginya tidak sama seperti kubus. Kalau kubus kan semua rusuknya itu sama. Gitu. Nah, ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi gambarnya itu agak memanjang ke kanan sedikit gitu daripada kubus, ya. Oke, AB-nya 8 cm, BC-nya 6 cm, lalu CG-nya 5 cm gitu. Nah, titik T merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. EG dan FH. Nah, berarti T itu berada di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, T ini berada di sini gitu. Nah, berarti T di sini. Nah, bidang BED di mana? BED berarti yang ini. Kita tarik garis B ke E, lalu lanjutkan ke D, lalu dari D kita tarik garis lagi ke B. Nah, ini bidang BED namanya. Nah, ini bidang BED gitu. Nah, jarak antara titik T ke bidang BED berarti saya tarik sebuah garis dari titik T ke bidang BED. Nah, ini seperti ini. Misalkan itu memotong bidang BED-nya di titik O kayak gitu. Nah, jadi OT ini ingat konsepnya harus tegak lurus dengan bidangnya gitu. Harus tegak lurus. Jadi garis OT ini harus tegak lurus dengan bidang BED gitu. Nah, gimana caranya mencari jarak OT ini atau panjang ruas OT ini? Maka kita perlu garis bantu. Nah, ini ingat garis bantu itu tidak mesti sama seperti yang saya gunakan. Jadi kalian bebas. Jadi misalkan garis bantu ini yang saya buat misalkan kayak gini. Garisnya ditarik dari titik E gitu. Maka seperti ini. Nah, jadi misalkan garis yang ditarik dari titik E ini ke garis BD misalkan itu namanya P gitu. Titik perpotongannya di P. Nah, dari P saya tarik garis lagi tegak lurus gitu. Jadi langsung lurus, langsung ke T kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, maka akan tergambar sebuah segitiga PET. Segitiga PET ya. Segitiga PET ini siku-sikunya di T. Nah, jelas ya.
Jadi PT ini pasti tegak lurus karena nanti PT itu sama dengan panjang AE, DH, CG dengan FB kayak gitu. Nah, itu panjangnya pasti sama kayak gitu. Jadi ini pasti tegak lurus nantinya. Ya. Nah, sekarang kita mau cari panjang OT. Nah, gimana caranya? Nah, ini berarti kita gunakan konsep luas segitiganya gitu. Nah, kita cari dulu panjang ET ya. Jadi ET itu berarti kan setengah dari EG. Nah, setengah dari EG gitu. Nah, EG berarti kita pakai Pitagoras. Nah, diingat Pitagoras itu dipakai untuk segitiga siku-siku ya. Jadi EG ini kita bisa menggunakan Pitagoras. Siku-sikunya di mana? Jadi kalian bisa gunakan segitiga EHG berarti siku-sikunya di H seperti ini atau di EFG siku-sikunya di F. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan saya pakai segitiga EGF, berarti EG nanti itu EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah GF kuadrat gitu. Nah, sama dengan EF kuadrat. EF itu panjangnya sama dengan AB, berarti 8 kuadrat. Ditambah GF kuadrat. GF itu panjangnya sama dengan BC, berarti 6. Nah, 6 kuadrat. Berarti ini 8 kuadrat, 64 ditambah 36 ya. Jadi ini sama dengan 100. Sehingga diperoleh EG itu sama dengan akar dari 100. Sama dengan akar dari 100, 10. Jelas ya. Jadi EG itu sama dengan 10 cm. Sehingga kita dapat ET-nya. ET itu sama dengan setengah dari EG, setengah dari 10. Berarti ini 5 cm. Nah, ET-nya sudah dapat ya. ET itu 5 cm. Nah, gitu. Nah, PT itu kan tadi saya udah bilang bahwa panjangnya sama dengan AE, DH, CG, dan FB gitu. Panjangnya sama. Ya. Jadi ini PT itu 5 cm ya, jelas ya. Nah, sekarang kita mau cari PE ya. PE ini berarti kita bisa menggunakan segitiga PET, silakan. Nah, gitu. Atau kita tarik sebuah garis seperti ini AC, maka kita bisa mencari EP itu pakai segitiga AEP. Siku-sikunya di A berarti di sini. Nah, gitu. Nah, berarti misalkan saya pakai segitiga PET ya. Jadi ini EP kuadrat sama dengan ET kuadrat ditambah PT kuadrat sama dengan, nah ET-nya itu 5 kuadrat ditambah PT-nya 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50 gitu. Jadi EP itu sama dengan akar 50 gitu. Akar 50, nah sederhanakan berarti akar 25 kali 2 gitu. Akar 25 ya 5. Akar 2 tetap akar 2, enggak apa-apa. Jadi 5 akar 2 cm. Nah, jadi EP itu 5 akar 2 cm. Nah, jadi segitiga PET ini kita sudah dapat panjang sisi-sisinya, yaitu ET 5 cm, PT 5 cm, dan EP itu 5 akar 2 cm. Nah, kita bisa gunakan konsep luas segitiganya. Berarti luas segitiga PET itu sama dengan setengah kali. Nah, misalkan saya pakai alasnya ET, berarti tingginya PT gitu. ET kali PT gitu. Atau luas segitiga PET juga akan sama dengan setengah kalau saya pakai alasnya EP, tingginya OT berarti ya. EP OT ya. Jadi EP OT. EP OT. Nah, berarti kita bisa bandingkan bahwa luas segitiga
PET sama dengan luas segitiga PET itu sama dengan, misalkan saya tulis seperti ini, setengah kali EP kali OT sama dengan atau setengah kali ET dikali PT gitu ya. Jadi setengahnya bisa kita coret gitu. Nah, maka OT itu sama dengan ET dikali PT per EP gitu ya, sama dengan ET-nya berapa? ET-nya itu 5, PT-nya 5 gitu ya. Nah, ini 5 kali 5 per EP-nya. EP itu sama dengan 5 akar 2 ya. Jadi ini 5 akar 2. Nah, sama dengan, jadi 5 ini bisa kita coret, 5 bagi 5, berarti ini tinggal 1 ya, tinggal 1. Jadi ini tinggal 5 per akar 2. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai. Tapi sebaiknya kita rapikan lagi. Rapikannya itu berarti kita rasionalkan gitu. Kali akar 2. Nah, akar 2. Kita rasionalkan. Rasionalkan penyebutnya. Gimana caranya supaya penyebut ini tidak ada akarnya kayak gitu. Berarti nanti akar 2 itu kita kalikan dengan akar 2 juga gitu. Sehingga nanti kita peroleh sama dengan 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Nah, akar 4 ya. Akar 4 berarti akar 4 itu adalah 2. Nah, ini selesai. Nah, jadi jarak antara titik T ke bidang BED itu sama dengan 5 akar 2 per 2 cm. Nah, selesai. Itu ya. Oke. Nah, silakan nanti diulangi lagi video ini kalau masih kurang jelas tentang pembahasan contoh pertama. Nah, kita lanjutkan ke contoh kedua ya. Nah, ini contoh kedua, limas segitiga ABCD dengan garis AB, BC, dan BD saling tegak lurus di B. Panjang AB-nya 6 akar 3 cm, BC sama dengan BD 6 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BCD, tentukan jarak titik B ke bidang ACD. Oke, kita gambarkan. Nah, ini segitiga, limas segitiga ABCD. Jadi puncaknya itu di A. Jadi ciri nanti limas itu kalau ada seperti ini nih. Nah, ini A titik gitu, A titik A B C D. Biasanya A ini akan jadi puncaknya, atau nantinya kalian ketemu limas T A B C D gitu. Berarti ini T-nya itu di puncaknya gitu ya. T-nya itu di puncaknya. Nah, kalau A B C D berarti A-nya itu berarti di puncaknya, B C D itu jadi alas gitu. Nah, itu limas segitiga. Jadi panjang AB-nya 6 akar 3, lalu panjang BC sama dengan BD 6 cm. BC, BD 6 cm. Gitu. Nah, jadi AB ini, AB, BC, BD itu saling tegak lurus di B. Jadi AB, BC, BD saling tegak lurus di B. Gitu. Nah, ini penggambaran dari limas segitiga ABCD-nya. Nah, sekarang kita tentukan jarak antara titik A ke bidang BCD. Nah, berarti titik A berarti di sini ya. Kita tarik sebuah garis dari titik A tegak lurus ke BCD sehingga nanti berarti ini AB ya. Jadi A ini kalau saya tarik garis lurus seperti ini maka larinya ke B gitu. Jadi AB ini harus tegak lurus dengan ABCD. Nah, AB ini sudah tegak lurus dengan ABCD-nya. Tegak lurus dengan bidang BCD-nya kayak gitu. Maka yang A ini jarak titik A ke bidang BCD itu sama dengan panjang AB. Nah, panjang AB-nya berapa? 6 akar 3 cm. Nah, selesai kayak gitu. Ya. Nah, udah selesai. Gitu. Ya, ingat konsepnya. Jadi misalkan titik A ke bidang BCD berarti kita tarik sebuah garis dari titik A.
Nah, jadi garis ini harus tegak lurus dengan bidangnya. Udah selesai kayak gini. Jadi AB itu tegak lurus dengan BCD. Jadi AB itu sama dengan 6 akar 3 cm. Titik A ke bidang BCD adalah 6 akar 3 cm. Udah selesai kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang B. Ya. Nah, yang B itu tadi apa ya tanya? Titik B ke bidang ACD ya. B ke bidang ACD. Nah, ini sama tadi 5 segitiga. Bidang ACD. Nah, berarti yang ini ya. Nah, berarti dari titik B kita tarik garis ke bidang ACD. Nah, seperti ini. Misalkan ini namanya titik perpotongannya itu adalah titik O. Maka OB ini harus tegak lurus dengan bidang ACD. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, kalian bisa buat garis bantunya, silakan. Jadi, garis bantu yang saya buat misalkan seperti ini. Ya. Jadi, saya tarik garis dari titik A seperti ini. Nah, misalkan perpotongan ini namanya titik P gitu. Dari titik P saya hubungkan ke titik B-nya di sini. Nah, ini. Maka akan terbentuk sebuah segitiga ABP. Siku-sikunya itu di B gitu. Siku-sikunya di B. Nah, maka kita cari dulu panjang masing-masing sisi segitiganya, yaitu AB kan sudah ada nih. Ya, AB kan sudah ada. Nah, berarti yang belum ada itu berarti BP dan AP gitu, ya. Oke. Nah, jadi kita mau cari panjang AP dulu sama BP-nya. Jadi kalau mau cari AP misalkan, maka kita perlu cari panjang AD dulu yang ini, ya. Panjang AD. Nah, AD berarti pada segitiga ABD gitu. Berarti AD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah ini B ya. AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, itu. Berarti ini sama dengan AB kuadratnya 6 akar 3 kuadrat ditambah BD-nya 6 kuadrat gitu. Sama dengan 6 akar 3 kuadrat. Nah, diingat berarti ini 6 dikali 6, 36 dikali akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu berarti akar 3 kali akar 3, jadi akar 9 gitu. Akar 9 berarti 3 kali 3, 6 gitu. Jadi 108 ditambah 6 kuadrat jelas 36. Nah, ini jadi 144. Sehingga kita peroleh AD itu sama dengan akar dari 144. Jadi 12 cm. Nah, berarti ini 12 cm. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang CD-nya. Panjang CD. Jadi CD kuadrat sama dengan berarti pada segitiga BCD gitu. Nah, segitiga BCD itu segitiga siku-siku. Siku-sikunya itu di B ya. Nah, berarti ini nantinya jadi BC kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan BC kuadratnya 6 kuadrat, BD-nya 6 juga jadi 6 kuadrat, jadi 36 tambah 36. Jadi ini jadi akar, untuk akar dulu. Nah, jadi 36 ditambah 36. Nah, jadi 72. Nah, itu. Jadi CD itu sama dengan akar 72. 72 berarti itu 36 dikali 2. Sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, ini CD itu 6 akar 2 cm gitu. Nah, sekarang kita cari AC. Nah, AC ini pada segitiga ABC. Nah, jadi AC ini akan sama dengan panjang AD. Kenapa bisa sama? Nah, ini kalian lihat di sini. Ini nanti kan kalau cari AC itu kan berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu. Berarti 6 akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, ini sama nih. Nah, jadi hasilnya itu 12. Nah, itu 12 gitu. Nah, jadi segitiga ACD ini akan jadi segitiga sama kaki gitu.
Nah, kalau segitiga sama kaki berarti panjang CP dengan PD itu sama. Sehingga ini CP itu 3/2, yang ini juga 3/2. Nah, itu. Nah, segitiga ACD, nanti ini siku-sikunya bisa di P di sini. Nah, ini pasti siku-siku nih di sini. Pasti tegak lurus. AP itu pasti tegak lurus dengan CD karena ini membagi sama besar gitu, ya. Oke. Jadi kita mau cari panjang AP. Nah, sekarang AP sudah kita bisa cari. AP kuadrat sama dengan, nah jadi karena siku-sikunya di P berarti AD itu sisi miringnya. Jadi AD kuadrat dikurang PD kuadrat. Jadi sama dengan AD kuadratnya. Jadi 12 kuadrat dikurang PD kuadrat. PD itu berarti 3/2 kuadrat. Nah, ini jadi 144 dikurang 9 ya, 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat jadi akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 9 18. Nah, oke, ini jadi 126. Nah, jadi AP itu sama dengan akar 126. Nah, 126 ini berarti berapa kali berapa? Nah, misalkan kita coret-coret dulu ya. 126 itu kita bagi 3 bisa ya. Jadi 126 itu kita bagi 3. Nah, jadi 126 kita bagi 3. Oke. Jadi akar ya. Ya, jadi ini 126 itu kita bagi 3, ini jadi 4 kali 3 12. Nah, jadi ini 42 ya. Nah, 42. Jadi 126 itu kan berarti ini sama dengan 3 kali 42. Nah, 42 itu kan 6 kali 7 ya. 6 kali 7. Nah, jadi 6 itu kita bisa pecah jadi 2 kali 3 gitu. Kali 7. Nah, berarti ini jadinya 3 kuadrat dikali 14. Nah, berarti 126 itu ini sama dengan 9 kali 14 gitu ya. Nah, bisa dicek nanti 9 kali 4 36. 3 berarti 9 kali 1 9 tambah 3 jadi 126. Nah, berarti ini sama dengan 3 akar 14. Oke, dapat. Jadi AP itu 3 akar 14 gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang BP. Ya. Oke, ntar. Nah, kita mau cari panjang BP, berarti kita gunakan segitiga BCP boleh atau BPD juga boleh gitu. Nah, sekarang kita mau cari panjang BP. Jadi BP kuadrat sama dengan, karena ini siku-sikunya di P, berarti BC ini jadi sisi miringnya. Jadi ini BC kuadrat dikurang dengan PC kuadrat gitu. PC kuadrat. Jadi BC kuadrat itu 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Nah, jadi ini 36 dikurang ini 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratkan jadi akar 4 gitu. Akar 4 itu 2, jadi 9 kali 2 18. Nah, 36 kurang 18 18. Nah, sehingga BP itu sama dengan akar 18. Akar 18 itu jadi akar 9 kali 2. Jadi 3 akar 2 ya. Gitu. Nah, jadi 3 akar 2. Oke, kita dapat di sini. Nah, sehingga sisi segitiga ABP sudah ketemu, maka kita gunakan luas segitiganya.
Jadi luas segitiga ABP itu sama dengan setengah kalau alasnya misalkan AB, alasnya BP gitu, tingginya AB. Jadi BP kali AB. BP dikali AB. Atau luas segitiga ABP itu sama dengan setengah kali, nah kalau alasnya AP, tingginya OB gitu. Nah, jadi AP kali OB. AP kali OB. Nah, berarti luas segitiga ABP sama dengan luas segitiga ABP. Nah, itu. Jadi ini setengah dikali AP dikali OB sama dengan setengah kali BP dikali AB. Nah, setengahnya bisa kita coret gitu. Jadi OB-nya sama dengan BP dikali AB per AP. Nah, BP sama AB-nya berapa? BP itu 3 akar 2, AB 6 akar 3. 3 akar 2 kali 6 akar 3. Ya. 6 akar 3 gitu. Jadi BP 3 akar 2, AB 6 akar 3. Nah, sekarang AP-nya. AP itu 3 akar 14. Oh, ini sorry ya, ini bukan AB nih, ini AP ya. Nah, ini AP. Jadi AP itu 3 akar 14. Ya, betul ya? Jadi 3 akar 14. Oke. Oh, ini. Sorry, BP 3 akar 2, AB 6 akar 3. Sorry. Nah, ini tiganya bisa kita coret. Udah. Terus berarti 3 bagi 3 tinggal 1, berarti di sini 1. Nah, jadi akar 2 kali akar 3 ini. Ini kan 6 sendiri, jadi 6 kali 1 6. Akar 2 kali akar 3 akar 6 per. Nah, ini kan tinggal akar 14 gitu. Nah, ini sama dengan kita kalikan rasionalkan akar 14 per akar 14 gitu. Jadi ini sama dengan 6 akar 6 kali 14. 6 kali 14 itu berarti 6 kali 4 24, jadi 84 gitu. Nah, ini 14. Akar 14 kali akar 14 jadi akar 196. Akar 196 ya 14 gitu. Nah, kita sederhanakan lagi nih. Sama dengan, jadi 84 itu berarti 12 kali 7 gitu. 12 kali 7 ya. Nah, jadi 84 itu kan 12 kali 7. Jadi 12-nya itu kan 4 dikali 3 kali 7. Nah, berarti ini 4 dikali 21 gitu. Jadi 6 akar 84 itu 4 dikali 21 per 14. Nah, terus ini 6 dikali akar 4. Akar 4 itu 2, berarti akar 21 per 14. Nah, ini jadi 12 akar 21 per 14. Nah, sama dengan, jadi kita sederhanakan lagi, jadi 12 bagi 2 itu tinggal 6. Akar 21 per 14 bagi 2 jadi 7. Nah, ini. Nah, berarti jarak antara titik B ke bidang ACD itu sama dengan 6 akar 21 per 7 cm. Nah, selesai sampai di situ ya. Oke. Nah, silakan nanti diulangi lagi kalau masih kurang jelas. Nah, intinya kita menggunakan luas segitiga di sini. Jadi luas segitiga itu berarti kita harus cari dulu tuh masing-masing panjang sisi-sisinya kayak gitu. Oke. Nah, itu materi tentang jarak titik ke bidang. Jadi udah selesai ya. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Nah, jadi hubungan antara titik dengan titik ke garis bidang itu udah selesai gitu ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Jadi silakan kalau mau istirahat dulu. Nah, ini video ini silakan di stop dulu.
Nah, setelah itu kita lanjutkan materi kita menentukan jarak antara dua garis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan jarak garis ke garis. Nah, tadi saya itu ada bilang bahwa nanti kita itu terbagi menjadi dua. Jarak antara dua garis sejajar dan jarak dua garis yang bersilangan. Nah, kalian ingat lagi kedudukan antara dua garis. Jadi garis itu ada yang berpotongan, ada yang sejajar, ada yang bersilangan gitu. Nah, kenapa yang berpotongan tidak kita tentukan jaraknya? Kalau berpotongan jaraknya itu ada, tapi panjangnya itu atau jaraknya itu nol, kan karena berpotongan. Seperti kalian misalnya punya buku nih, ada dua buku yang saling didekatkan. Nah, berarti dua buku itu kan mempunyai perpotongannya. Jadi kalau perpotongan berarti maksudnya dua buku itu kan saling berhimpit kayak gitu atau saling ketemu permukaannya. Berarti jarak antara keduanya itu adalah nol. Udah itu. Jadi makanya yang kita cari di sini adalah jarak antara dua garis sejajar dan dua garis yang bersilangan gitu. Nah, diingat lagi bahwa garis sejajar ya, garis sejajar itu adalah kemiringannya sama, tidak mempunyai titik persekutuan gitu, atau ya tidak mempunyai titik persekutuan dan dalam satu bidang yang sama gitu, dua garis sejajar. Nah, kalau bersilangan tidak mempunyai titik persekutuan, kemiringannya tidak sama dan tidak dalam satu bidang yang sama gitu. Nah, itu dua garis yang bersilangan. Nah, kita bahas dulu dua garis sejajar. Jadi dua garis sejajar ini paling mudah ya. Jadi kalian lihat ya. Misalnya ini saya punya garis G. Nah, ini garis L. Nah, misalkan dari garis G itu saya tentukan suatu titik sembarang, bebas ya. Jadi nanti titiknya itu boleh nanti di sini silakan atau di sini silakan gitu. Atau ini saya buat dulu tengah-tengahnya. Nah, ini titik A. Maka dari titik A ini saya tarik garis dari titik A secara tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, misalkan perpotongan itu berada di B gitu. Jadi AB ini, panjang luas garis AB ini tegak lurus dengan garis G, tegak lurus dengan garis L gitu. Nah, berarti jarak antara garis G dengan garis L itu adalah panjang luas garis AB. Di mana AB itu adalah tegak lurus, sebuah garis yang tegak lurus dengan garis G dan garis L. Jadi harus tegak lurus duanya. Nggak boleh ini jadi miring, ini miring juga gitu. Atau ini miring, tegak lurus nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi langkahnya itu kita tentukan suatu titik, terserah mau yang mana dulu. Misalkan dari G boleh atau dari L boleh. Jadi misalkan dari G kita tarik garis ke L. Ya, jadi nanti garis yang terbentuk itu harus tegak lurus dengan garis G dan garis L. Nah, itu konsep jarak dua garis sejajar. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak antara garis AB dan CD. Nah, lalu EH dengan BC, AC dengan EG. Nah, misalkan. Oke. Nah, ini panjang rusuknya 8 cm. Ya. Nah, kita mau cari panjang atau jarak antara garis AB dan CD. Berarti AB itu kan yang ini ya. Nah, ini AB. Nah, ini CD. Nah, langkahnya berarti kita ambil suatu titik pada garis AB, lalu kita tarik garis secara tegak lurus. Nah, misalkan yang paling mudah, saya ambil titik dari ini, titik A saya ambil gitu. Saya tarik garis dari titik A secara tegak lurus. Nah, ke sini. Nah, berarti garis AD yang terbentuk. Nah, AD ini pasti tegak lurus dengan AB dan tegak lurus dengan CD. Ya udah, berarti yang A itu jarak antara garis AB dan CD itu sama dengan panjang ruas garis AD, sama dengan 8 cm. Nah, selesai. Udah, kayak gitu. Jadi AD itu kan rusuk kubus, jadi rusuknya itu 8 cm. Udah selesai. Nah, kayak gitu ya. Gimana? Nah, sekarang kita cari panjang
ruas garis jarak antara EH dan BC. Jadi EH dan BC ya. Nah, EH dan BC. EH berarti di sini. Nah, ini EH dengan BC di sini. Nah, berarti kita ambil suatu titik pada EH boleh atau pada BC juga boleh. Misalkan saya ambil dari titik H dulu, misalkan titik E yang paling mudah gitu. Atau titik H juga bisa, paling mudah itu. Nah, saya tarik garis. Nah, saya tarik garis gitu. Nah, sehingga garis EB ini pasti tegak lurus dengan EH dan pasti tegak lurus dengan BC. Nah, sehingga jarak antara garis EH dan BC itu sama dengan panjang EB. Panjang EB-nya berapa? Nah, EB itu diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus. Rumusnya A akar 2. Ya, rumusnya A akar 2. Jadi, A itu rusuk kubus. Jadi, 8 akar 2 cm. Nah, udah selesai kayak gitu. Ya. Nah, itu jarak antara EH dan BC. Nah, sekarang kita tentukan jarak antara AC dan EG. Ya. Nah, AC berarti di sini. AC. Nah, EG. Nah, di sini. Oke, ambil suatu titik pada garis yang lainnya, lalu kita proyeksikan atau jatuhkan gitu. Sampai buat garisnya itu tegak lurus antara dua garis tersebut gitu. Misalkan saya ambil dari titik G gitu, ya. Saya tarik garis berarti G ke C. Nah, itu. Jadi GC ini pasti tegak lurus dengan EG, pasti tegak lurus dengan AC. Nah, berarti jarak antara garis AC dan EG itu sama dengan panjang CG ya, atau GC. Nah, sama dengan apa? Iya, 8 cm. Nah, karena GC itu juga rusuk kubus. Nah, itu udah selesai ya. Itu jarak antara dua garis sejajar. Nah, mudah kan? Jadi konsepnya ingat, ambil suatu titik pada garis lainnya, kita proyeksikan ke garis lainnya lagi. Nah, kita harus pastikan. Jadi ruas garis yang terbentuk itu harus tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, udah selesai. Nah, itu jarak antara dua garis, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jarak dua garis yang bersilangan. Jadi saya ingatkan lagi, dua garis yang bersilangan. Dikatakan garis yang bersilangan, kemiringannya tidak sama, lalu tidak mempunyai titik persekutuan, dan tidak dalam suatu bidang yang sama gitu. Nah, jarak dua garis bersilangan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua cara ya, ada dua cara. Nanti kalian perhatikan dulu caranya gimana, nanti saya persingkat. Itu maksudnya seperti apa. Nah, cara pertama ya. Misalkan garis G dan garis H itu bersilangan. Ya. Jadi misalnya ini garis G. Lalu ada garis H. Nah, ini. Jadi garis G sama H ini kemiringannya tidak sama dan tidak dalam satu bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan gitu. Nah, ini dua garis yang bersilangan. Nah, lukis garis G absen. Nah, ini maksudnya sejajar ya. Jadi ini yang ini maksudnya sejajar. Yang ini maksudnya sejajar. Ini simbol sejajar ya. Jadi G absen itu sejajar dengan G dan berpotongan dengan H. Maka saya gambar suatu garis G itu G absennya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sejajar nih dengan G. Nah, ini G absennya dan harus berpotongan dengan H gitu. Gitu ya. Langkah kedua, buat bidang alfa yang memuat G absen dan H. Jadi kita buat bidang yang memuat G absen dan H. Nah, ini misalkan ya. Jadi alfa ini memuat garis G absen dan H. Jadi ini kan ada lebih nih garisnya. Nah, itu tidak apa-apa. Karena kalau kita teruskan nih juga nih bidangnya, bidang ini nanti akan jadi tak terbatas juga karena bidang itu kan kumpulan dari garis-garis kayak gitu. Nah, ini kita misalkan aja. Jadi bidangnya seperti ini batasannya. Jadi memuat garis G absen dan H kayak gitu. Oke. Nah, tentukan titik sembarang pada G ya.
Berarti di sini misalkan X. Nah, itu ya. Proyeksikan X pada alfa sehingga diperoleh X1. Nah, di sini. Nah, ini jadi X ini kita proyeksikan ke bidang alfa. Jadi kita jatuhkan X-nya jadi X1 gitu. Sehingga diperoleh X. Nah, jadi garis X1 ini tegak lurus G ya, tegak lurus G gitu. Dan tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, jadi ini apa? Saling tegak lurus antara keduanya gitu. Jadi X1 itu tegak lurus dengan G, tegak lurus dengan bidang alfa gitu. Buat garis G double absen sejajar G absen. Nah, berarti kita buat lagi sebuah garis G double absen sejajar G absen melalui titik X1 berarti lewati ini, berarti misalkan G double absen itu berpotongan dengan H di titik P. Nah, maka kayak gini maksudnya ya. Nah, jadi melewati X1, nah ini G double absennya. Dan berpotongan di titik H itu misalkan di P gitu. Nah, di P di sini. Ya. Oke. Yang kelima, tarik garis sejajar dengan X1. Nah, tarik garis sejajar dengan X1. Jadi kita tarik suatu garis dengan X1 gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, melalui titik P berarti di sini pas ya. Sehingga memotong garis G di titik Q. Nah, di sini. Nah, jadi karena ini sejajar kan, sejajar ini dua nih, PQ sama X1 itu sejajar, maka PQ ini juga tegak lurus dengan G. Nah, juga nanti PQ itu tegak lurus dengan bidang alfa begitu ya. Nah, PQ inilah jarak antara garis G dan H. Nah, intinya nanti kita tidak perlu ribet seperti ini ya. Intinya ini kita menggunakan kita bentuk dulu sebuah garis yang sejajar dengan garis pertama kayak gitu. Kita buat dulu garis yang sejajar dengan garis pertama gitu. Buat garis yang sejajar. Nah, jadi nanti kita tuh bisa lewat nih. Misalnya ini langkah 1. Nah, ini nanti kita bisa langsung ke langkah 4 gitu, ya. Gitu. Langsung langkah 4. Jadi kita langsung buat G double absennya gitu. Nah, kita buat langsung G double absennya. Jadi buat dua garis sejajar seperti ini. Nah, G dengan G double absen. Lalu kita buat bidang alfa. Nah, bidang alfa yang memuat G double absen berarti yang memuat garis yang apa tadi itu yang diproyeksikan dengan garis keduanya, garis H-nya gitu. Nah, itu bidang alfa gitu. Nah, berarti kita setelah itu kita ambil suatu titik pada pada garis G. Lalu proyeksikan ke garis yang sejajar tadi. Nah, udah itu selesai, itu konsepnya ya. Nah, nanti kita ke contohnya supaya lebih jelas ya. Intinya ini kita pakai konsep garis yang sejajar ya. Konsep garis yang sejajar. Jadi, kita buat dulu garis yang sejajar dengan garis 1. Nah, kita dapat. Lalu nanti kita buat suatu bidang yang memuat garis sejajar itu dan memuat garis kedua. Nah, setelah itu kita ambil suatu titik pada garis 1, kita proyeksikan sampai ke bidang itu. Nah, itu nanti kita dapat suatu panjang jarak antara dua garis bersilangan itu. Nah, itu kembali lagi ke jarak antara titik ke bidang gitu. Itu konsepnya ya. Nah, nanti kita ke contohnya supaya lebih jelas ya. Oke, sekarang cara keduanya. Nah, cara keduanya ini seperti ini. Nah, cara kedua ini ada pernyataan khususnya. Jadi garis G dan garis H itu harus bersilangan. Harus bersilangan secara tegak lurus. Nah, itu. Jadi ada penghususannya. Jadi garis G dan garis H itu bersilangan secara tegak lurus. Maka nanti langkah-langkahnya itu, nah ini misalkan ya, garis H, nah ini garis G. Nah, ini bersilangan tegak lurus. Gimana menentukan apakah ini tegak lurus atau tidak? Nah, nanti kita sambil latihan, nanti kalian lihat contohnya itu gimana ya. Oke. Nah, sekarang lukis bidang alfa yang memuat garis G dan alfa itu harus tegak lurus dengan H. Nah, jadi ini kita buat suatu bidang alfa jadi memuat garis G gitu. Memuat garis G dan bidang itu harus tegak lurus dengan alfa. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini bidang alfa itu memuat garis G dan ini tegak lurus dengan H gitu. Nah, jadi ini kalau saya luruskan lagi garisnya, nah ini garisnya itu menembus bidang alfanya kayak gitu. Maka nanti ini
H dengan bidang alfa itu memotong atau menembus secara tegak lurus. Nah, kalian masih ingat ya hubungan antara garis dengan bidang? Nah, itu ada memotong atau menembus. Ada yang memotong dan menembus secara tegak lurus, ada juga yang secara tidak tegak lurus kayak gitu. Nah, misalkan alfa tegak lurus H di P. Nah, berarti di sini ya. Nah, P itu di sini. Jadi alfa tegak lurus dengan H itu berarti perpotongannya maksudnya di P gitu. Lukis garis tegak lurus dengan G gitu melalui titik P. Jadi harus melalui titik P. Misalkan garis itu memotong G di titik I. Nah, jadi kita buat garis seperti ini ya. Jadi garis itu harus melewati titik P dan harus tegak lurus dengan G. Nah, jadi PQ namanya ini. Jadi PQ itu tegak lurus G dan melewati titik P gitu. Nah, maka PQ itu adalah jarak antara garis G dan H. Nah, jadi intinya kayak gini. Kalau kita mau pakai dua garis yang bersilangan secara tegak lurus, kalian buat dulu suatu bidang yang memuat garis pertama kayak gitu. Dan memotong secara tegak lurus garis kedua. Nah, perpotongannya itu kalian buat garis sampai ke garis pertama tadi. Sehingga garis itu memotong atau tegak lurus dengan garis pertama gitu ya. Jadi itu intinya. Nah, ini konsep tegak lurus ya. Jadi kita bedakan. Cara pertama tadi sejajar, yang kedua tadi tegak lurus ya. Oke, nanti saya jelaskan masing-masing penggunaannya ya. Itu gimana? Nah, ini nanti silakan dipahami. Jadi ini harus diulang-ulang supaya paham. Itu gimana maksud konsepnya itu gimana ya. Oke. Nah, misalkan contoh satu kayak gini. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak antara garis EG dan BD, lalu CE dan BG. Nah, sekarang kita tentukan dulu EG dengan BD. Ya. Nah, ini kubus jelas. Ini panjang rusuknya 6 cm. EG dan BD. EG. Nah, berarti di sini. Lalu BD. Nah, ini dua garis yang bersilangan. Jelas ya? Jadi tidak kemiringannya tidak sama. Tidak dalam satu bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan gitu. Nah, jadi caranya gimana? Oke, jadi cara pertama, misalkan nih, saya pakai cara pertama dulu. Jadi saya buat garis yang sejajar dengan EG misalkan ya. Jadi kalian kalau mau pakai garis sejajar dengan BD silakan nanti. Nah, nanti silakan dicoba ya. Saya buat garis sejajar dengan EG. Nah, misalkan AC. Nah, seperti ini. Oke, langkah kedua, buat bidang yang memuat AC dengan BD berarti gitu. Nah, ini bidangnya. Lalu dari titik EG, dari garis EG gini, kita ambil suatu titik gitu. Dan kita tarik garis sehingga tegak lurus dengan bidangnya gitu. Nah, misalkan yang paling mudah ya. Paling mudah itu saya ambil titik E di sini. Nah, saya jatuhkan. Nah, ini berarti nanti garis AE ini pasti tegak lurus dengan bidangnya. Udah itu ya. Pasti tegak lurus dengan bidang ABCD gitu ya. Nah, berarti jarak antara garis EG dan BD itu sama dengan panjang ruas AE. Nah, AE-nya berapa? AE itu adalah rusuk kubus berarti 6 cm. Udah selesai. Nah, itu ya. Jadi kalian harus diingat konsepnya. Nah, ini misalkan saya balik lagi nih ya. Nah, jadi kalian harus ingat konsepnya. Ya, tadi kan kita pakai cara yang pertama tuh. Nah, yang ini ya. Jadi kita buat suatu garis yang sejajar garis lainnya, lalu kita buat bidang alfanya kayak gitu, yang memuat garis sejajar itu dan memuat garis yang keduanya kayak gitu. Lalu kita tentukan titik sembarang pada garis G itu. Nah, jadi garis G itu harus tegak lurus dengan garis pertama dan harus tegak lurus dengan bidang alfanya. Nah, udah berarti kita dapatkan sebuah garis PQ gitu. Nah, itu konsepnya ya. Oke. Nah, itu cara pertama ya. Oke.
Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kita coba pakai cara kedua. Ini kan cara pertama nih. Ini cara pertama ya. Cara satu, kita gunakan konsep sejajar. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita uh, coba yang kedua. Nah, ini sama. Kita coba pakai yang tegak lurus. Jadi, yang tegak lurus itu yang pertama apa? Jadi, dua garis itu harus bersilangan secara tegak lurus. Nah, jadi BD sama EG ini pasti tegak lurus. Bersilangan tegak lurus. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, seandainya ya, ini seandainya saya proyeksikan ya. Jadi BD sama EG itu, jadi BD itu saya proyeksikan ke sini. Nah, ini. Nah, ini nih pas tegak lurus nih. Pas tegak lurus. Kenapa bisa tegak lurus? Karena ini kan apa? Persegi. Persegi kan berarti ini 6 cm, nah, ini 6 cm, 6 cm, 6 cm. Berarti yang ini kan misalnya ini O ya. Jadi ini panjang EG kan berarti diagonal bidang ya. Diagonal bidang berarti 6 akar 2. Sehingga OE itu 3 akar 2. Nah, ini 3 akar 2. Nah, ini 3 akar 2. Nah, kalau kalian ketemu segitiga, ini 2 misalkan. Nah, ini pasti apa namanya? 45 derajat di sini. Pasti 45, ya. Nah, ini juga 45 nanti. 45 derajat. Nah, ini jadinya pasti 90 derajat gitu. Nah, itu maksudnya. Ini kalau di segitiga siku-sikunya kayak gitu, ya. Nah, ini bisa dibuktikan pakai Pitagoras. Benar enggak nanti kalau 3 akar 2 di 3 akar 2 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat itu hasilnya 6. Kalau benar 6 berarti ini benar siku-siku gitu. Ya. Nah, itu pasti saling bersilangan tegak lurus. Oke. Nah, langkah pertama yaitu buat suatu bidang yang memuat garis lainnya dan memotong secara tegak lurus garis lainnya gitu. Nah, misalkan saya buat bidangnya seperti ini. Nah, bidang ACGE. Jadi bidang ACGE itu nah ini memuat garis EG ya. Memuat garis EG dan berpotongan dengan BD. Di mana? Nah, di sini di P itu. Nah, berarti dari titik P kita tarik garis. Nah, seperti itu. Jadi garis ini misalkan saya namakan Q. Jadi PQ ini harus tegak lurus dengan EG dan harus tegak lurus dengan apa namanya tadi AC gitu. Nah, berarti PQ itu adalah jarak antara garis EG dan garis BD. Nah, selesai itu. Jadi jarak antara garis EG dan BD itu sama dengan PQ. PQ itu panjangnya sama dengan AE sama dengan CG, berarti 6 cm. Nah, udah selesai. Itu, ya. Nah, itu cara kedua, ya. Nanti silakan diulang lagi sampai kalian paham. Maksudnya konsep cara pertama sejajar dan konsep cara kedua yang tegak lurus, ya. Diulangi terus, ya. Oke. Sekarang kita yang kedua ya. Yang kedua itu tadi pertanyaannya CE dengan BG ya. CE dengan BG. Nah, CE. Nah, CE dengan BG. CE di sini. Nah, ini BG. Nah, ini gimana nih caranya? Bisa menggunakan cara pertama. Kita buat suatu garis yang sejajar dengan garis lainnya. Misalkan saya buat garis AH di sini ya. AH ini kan berarti sejajar dengan BG. Sekarang kita buat suatu bidang yang memuat EC dengan AH. Nah, bisa enggak? Jadi AH dengan EC ini tidak berpotongan ya, tidak berpotongan di sini bukan, tidak berpotongan. Ya. Jadi ini ada jaraknya di sini. Nah, itu kalian bandingkan kamar kalian itu ya. Kalian tentukan sudut-sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalian bayangkan. Jadi AH sama EC ini tidak berpotongan nih ya. Tidak berpotongan. Sama ini BG sama CE itu juga tidak berpotongan. Nah, jadi ini tidak bisa ya. Kita tidak bisa pakai cara yang pertama, yang sejajar. Gitu. Nah, berarti kita gunakan yang cara kedua coba. Nah, kalau cara kedua berarti kita buat suatu bidang yang memuat garis lainnya
dan berpotong dengan garis lainnya kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini garis atau bidang BGD. Bidang BGD ini memuat garis BG ya. Jadi bidang BGD ini pasti tegak lurus dengan EC ya, pasti tegak lurus dengan EC. Nah, jadi perpotongannya itu di titik P. Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, kalau kalian mau cek silakan nanti. Ini pasti tegak lurus ya. Oke. Jadi cara mencari panjang, oh ya gini. Jadi ini kan titik P ya, titik P. Berarti dari titik P ini kita tarik garis sampai ke BG. Nah, itu jaraknya berarti. Nah, supaya kita bisa menentukan jaraknya, kita perlu garis bantu. Nah, garis bantunya misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini. Jadi G ini melewati P dan sampai ke BD di sini. Nah, saya buat lagi garisnya di sini. Nah, ini D. Nah, D ini saya tarik sebuah garis dari titik D sampai ke bidang BG. Nah, misalkan itu titiknya itu adalah Q. Nah, berarti PQ ini akan jadi jarak antara garis CE dengan BG kayak gitu. Ya. Nah, oke, itu kita perlu garis bantu yang seperti ini. Nah, cara mencari PQ gimana? Nah, mungkin kalian masih ingat tentang garis tinggi, garis bagi, sama garis berat. Jadi misalnya gini ya, kalian punya suatu segitiga kayak gitu. Jadi kalau garis bagi itu nantinya kayak gini. Nah, ini seperti ini kayak gini. Nah, ini seperti ini. Sorry, ini bukan ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Nah, misalnya ini A, B, C gitu. Nah, ini O. Nah, ini misalkan P. Jadi nanti itu garis bagi itu AO berbanding OP itu sama dengan 2:1. Nah, itu nanti garis bagi. Nah, kalian nanti bisa lihat lagi itu gimana garis bagi itu seperti apa. Sekalian dibaca juga garis tinggi, garis berat, sama garis sumbu. Nah, itu kalian bisa cari ya. Nah, nanti ini PQ ini kita gunakan konsep garis bagi. Gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu panjang DQ. Berarti DQ itu DQ kuadrat. Nah, kita bisa gunakan Pitagoras karena ini apa? Siku-sikunya itu DQ. Nah, kalian bisa gunakan ABQ atau AGQ misalkan ya. Nah, misalkan saya gunakan DBQ karena DBQ itu yang terlihat jelas ya. Jadi DB itu kan berarti diagonal bidang. Diagonal bidang berarti rumusnya A akar 2. Berarti ini DB ya. DB kuadrat. Nah, DB itu sisi miringnya ya. Karena siku-sikunya kan di sini. Depan siku-siku kan miring gitu. DB kuadrat dikurang. Nah, BQ kuadrat. BQ kuadrat. Nah, DB kuadrat. DB itu 6 akar 2 dikuadratkan. Dikurang BQ. BQ itu setengah dari BG. BG itu diagonal bidang. Berarti setengah dari 6 akar 2. Jadi 3 akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan 6 akar 2 kuadrat berarti 6 kali 6 36. Akar 2 dikuadratkan jadi akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 3 6 jadi 7 2. Dikurang ini 3 kuadrat 9. Akar 2 dikuadratkan jadi akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 9 18. Nah, ini. Jadi 72 kurang 18 54. Nah, jadi DQ itu sama dengan akar 54. Akar 54 kalau kita sederhanakan 9 kali 6. Akar 9 itu 3 akar 6. Udah. Nah, jadi DQ itu 3 akar 6. Nah, sekarang PQ. Nah, kita gunakan konsep garis bagi. Jadi DP berbanding PQ itu sama dengan 2:1 ya. 2:1. Sehingga PQ itu sama dengan, ingat ya konsepnya perbandingan, 1 ya, 1 ya. Kita mau bandingkan dengan apa? Kita mau bandingkan dengan DQ.
Deki itu adalah penjumlahan dari DP sama PQ. Berarti ini 2 tambah 1, yaitu 3. Nah, ini 3. Jadi 1/3 dari Deki. Nah, 1/3 dari Deki 3/6. Nah, sama dengan 3-nya kita coret, jadi akar 6 cm. Udah, berarti jarak antara CE dan BG itu sama dengan akar 6 cm. Selesai gitu. Ya. Oke. Nah, itu contoh pertama. Nah, silakan nanti diulangi lagi kalau masih kurang jelas. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, contoh kedua seperti ini. Rusuk kubusnya 8 cm, jarak antara BG sama DH, lalu EG sama CH. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama, BG sama DH. Nah, BG. Nah, seperti ini. DH. Nah, kayak gini. Nah, gimana nih? Pakai cara pertama bisa? Iya, cara pertama bisa. Cara kedua tidak bisa ya. Nanti ini tidak berpotongan, tidak bersilangan secara tegak lurus ya. Tidak bisa. Nah, nanti kalian coba aja kalau misalkan buat bidang, misalnya mau pakai cara kedua nih buat bidang. Nah, dan bidang itu tuh memotong nggak secara tegak lurus dengan garis lainnya kayak gitu. Nah, itu cara kedua. Nah, ini cara pertama berarti kita buat suatu garis yang sejajar. Misalkan saya ambil garis BG ya, garis BG. Jadi saya buat suatu garis yang sejajar dengan garis BG, maka garis yang terbentuk itu adalah garis AH. Nah, AH. Gitu. Nah, saya buat suatu bidang yang memuat garis AH dengan garis DH. Nah, ini bidangnya. Nah, setelah itu saya ambil titik sembarang dari GC, saya proyeksikan ke bidang alfanya. Sehingga nanti garis yang terbentuk itu adalah garis yang tegak lurus. Misalkan ambil yang paling mudah, misalnya G. Atau nanti C juga boleh ya, paling mudah juga gitu. Misalkan saya ambil G ya. Jadi saya tarik garis dari G. Nah, seperti ini. Nah, terbentuk garis GH. GH itu pasti tegak lurus dengan bidangnya. Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, gitu. Jadi, jarak antara BG dan DH itu sama dengan panjang ruas garis GH. Panjangnya 8 cm. Udah selesai. Itu. Ya. Nah, itu yang A. Nah, sekarang yang B. EG dengan CH. EG sama CH. Nah, ini bisa. Ini gimana caranya? Punya ide? Silakan nanti kalian stop dulu, pikirkan. Nah, nanti kalau sudah dipikirkan, oh pakai cara yang pertama nih, oh atau pakai cara yang kedua, nanti coba kita bandingkan, ya. Di stop dulu, silakan. Nah, kalian pikirkan gimana caranya. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini, saya tetap gunakan cara yang pertama. Jadi saya tidak bisa menggunakan cara kedua yang tegak lurus. Karena nanti kalau saya buat suatu garis yang tegak lurus, suatu bidang yang tegak lurus itu tidak memotong secara tegak lurus dengan garis lainnya kayak gitu. Nah, jadi saya proyeksikan garis G ini misalkan ya. Nah, nanti kalian bisa juga proyeksikan garis CH itu. Nah, ini terserah kalian lah pokoknya idenya ya. Nah, yang penting nanti itu konsepnya benar kayak gitu. Jadi EG itu saya buat garis yang sejajar dengan EG. Nah, seperti ini. AC gitu. Nah, berarti saya buat suatu bidang yang memuat AC sama CH. Nah, ini bidangnya. Dari EG, saya ambil suatu titik, lalu saya proyeksikan ke bidang ACH, sehingga garis yang terbentuk itu harus tegak lurus dengan bidang ACH. Nah, misalkan yang paling mudah itu saya ambil di tengah-tengahnya, tengah-tengah EG. Nah, di titik P ya, misalkan, saya proyeksikan. Nah, sampai di sini. Misalkan ini namanya Q. Nah, PQ ini tegak lurus dengan ACH. Harus tegak lurus gitu. Ya. Nah, setelah itu gimana mau cari PQ? Maka saya perlu garis bantu. Misalkan H itu saya tarik garis dari titik H. Nah, seperti ini.
Nah, ini misalkan namanya titik O perpotongan dengan AC-nya. Lalu dari O saya tarik garis sampai ke P. Nah, seperti ini. Nah, lalu dari titik H saya hubungkan tuh. Jadi HF itu saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat itu jadi segitiga HOP. HOP itu siku-sikunya berada di P. Nah, benar kayak gitu. Siku-sikunya berada di P. Nah, caranya sama, tinggal kita tentukan panjang sisi segitiganya. Lalu kita gunakan luas segitiga. Nah, itu. Jadi nah, kalau ini kan jelas ya panjangnya OP. OP ini panjangnya sama dengan AE, panjangnya sama dengan CG, berarti 8 cm. Nah, dapat. Nah, sekarang HP. HP itu setengah dari HF ya. HF. HF itu diagonal bidang. Diagonal bidang. Jadi rumusnya A akar 2. Jadi 8 akar 2. Berarti HP itu sama dengan setengah dari HF. Nah, berarti setengah dari 8 akar 2. Jadi 4 akar 2. Nah, udah. Jadi ini nanti HP itu 4 akar 2. Nah, udah. Nah, sekarang kita tinggal cari yang ini. Panjang HO. Jadi HO itu kita bisa gunakan segitiga HPO atau HOP atau segitiga HDO, terserah ya. Nah, misalkan saya pakai segitiga HPO. Jadi nanti HO kuadrat sama dengan, nah karena siku-sikunya di sini berarti HO itu miringnya. Berarti HP kuadrat ditambah OP kuadrat sama dengan HP itu 4 akar 2 kuadrat ditambah kuadrat ya, tambah OP 8 kuadrat. Nah, 4 akar 2 kuadrat berarti 4 kali 4 16 kali akar 2 kali akar 2, akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 16 32 tambah 8 kuadrat 64. Nah, ini 96. Nah, sehingga kita dapatkan HO itu akar 96. Jadi itu akar 96 16 kali 6 ya. Nah, betul ya. Jadi ini jadi 4 akar 6 cm. Nah, ini cm juga ya. Cm. Oke. Nah, ini 4 akar 6. Nah, kita peroleh luas segitiga HOP itu sama dengan setengah kali. Misalkan saya pakai alasnya HP. Nah, itu dikali tingginya OP. Atau luasnya bisa juga HOP itu setengah kali kalau alasnya HO, tingginya PQ. Ya, jelas kayak gitu. Jadi ini kita bisa bandingkan setengah kali HO kali PQ sama dengan setengah kali HP dikali OP. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini nantinya PQ sama dengan HP dikali OP per HO. Sama dengan HP. HP itu 4 akar 2. OP 8 ya. Per HO. HO itu adalah 4 akar 6. Nah, 4 akar 6. Jadi 4 kita bisa coret. Udah. Berarti ini jadinya 8 akar 2 per akar 6 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa nih. Jadi ini 8 akar 2 bagi akar 6 bisa. Jadi akar 3 kayak gitu ya. Jadi 1 per akar 3 bisa. Atau saya selesai kayak gini biar kalian tidak bingung ya. Jadi ini dikali dengan akar 6 per akar 6. Nah, ini jadinya 8 akar 12. Jadi 2 kali 6 ya 12 per akar 6 kali akar 6, akar 36. Jadi akar 36 itu 6. Gitu. Sama dengan akar 12 itu berarti 8 akar 4 kali 3 per 6. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, ini jadinya 8 kali 2 akar 3 per 6. Ya. Nah, jadi ini kita kecilkan. Ini kan jadinya 16 akar 3 ya. Per 6. Jadi ini kita bagi dengan 2. Berarti 8
per 3 ini jadi akar 3. Nah, selesai. Jadi jarak antara jarak antara EG dan CH itu sama dengan 8/3 akar 3 cm. Nah, selesai kayak gitu. Ya. Jadi diingat, kalian nanti bisa dicatat dulu tadi itu rumus dua garis yang bersilangan tuh. Itu caranya kayak apa ya? Bandingkan, dipikirkan lagi cara satu sama cara dua. Nah, cara satu itu intinya kita gunakan garis yang sejajar. Cara kedua itu kita gunakan yang tegak lurus. Kita buat suatu bidang yang tegak lurus dengan garis lainnya, dan titik perpotong itu kita hubungkan dengan garis yang lainnya gitu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, silakan nanti ini diulangi video ini sampai kalian ngerti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.